Assalamualaikum, saya Doni Saputro, NIM A1120201239. Di sini saya akan menjelaskan untuk serangan MITM atau biasa disebut dengan man in the middle. Menggunakan VirtualBox, Ubuntu sebagai server, Ethercat sebagai toolsnya dengan operating system Kali Linux sebagai penyerang dan Windows sebagai targetnya. Serangan MITM sendiri merupakan serangan cyber yang bertujuan untuk mencuri dan memata-matai korban seperti menguping atau menyamar sebagai salah satu pihak dengan membuat tampak seperti pertukaran informasi yang normal. Target biasanya adalah pengguna aplikasi keuangan, situs e-commerce, dan situs web yang lain yang memerlukan akses login. Untuk informasi yang diperoleh selama serangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pencurian identitas, transfer data yang tidak disetujui, atau perubahan kata sandi yang tidak sah. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan pijakan di dalam parameter yang aman selama tahap infiltrasi dari adanya serangan proses persistensi lanjutan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Albatama Putra dengan NIM A11 2020 12406. Di sini saya akan mempraktekkan penyerangan MITM atau man in the middle. Yang pertama, kita berada di sisi klien atau user, kebanyakan Windows. Kita cek IP-nya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah ipconfig di command prompt. Setelah kita mendapatkan ipconfig dari Windows, kemudian kita cek terlebih dahulu arp-a. Oke, di sini ada beberapa device termasuk virtual OS saya yang sudah berjalan. Kemudian kita beralih ke web server dengan OS Ubuntu. Pertama kita cek terminalnya dengan cara ifconfig. Web server memiliki IP dengan 192.168.1.11. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu web servernya dengan cara sistem ctl start apache 2. Kita cek terlebih dahulu di Windows apakah sudah hidup. 192.168.1.11. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita beralih ke Kali Linux. Pertama kita cek terlebih dahulu IP dari Kali Linux ini dengan cara ifconfig. Memiliki IP 192.168.1.12. Setelah itu kita memakai tools bernama Ethercat. Langkah pertama yaitu kita melakukan scanning. Terdapat 6 host yang sudah ter-add dan dimasukkan ke hostlist. Kita cek dulu hostlistnya apakah Ubuntu dan Windows-nya sudah terscan. Baik, di sini untuk Ubuntu terbaca dan untuk
Windows terbaca. Untuk Windows 1.7 sudah terbaca oleh Kali Linux. Langkah kedua, kita masukkan client Windows ke target pertama, dan server atau Ubuntu kita targetkan ke target kedua. Setelah itu kita pilih menu ARP Positioning dan kita cek lagi apakah targetnya sudah benar. Langkah terakhir, kita start tools Ethercap ini. Sudah berjalan aksi sniffingnya, kemudian kita beralih ke Windows dan memasukkan IP dari web server. Kemudian ini file login saya, kita masukkan username dan password, kita klik login. Kemudian kita cek apakah di Kali Linux sudah terbaca password dan username-nya, dan ternyata di sini muncul keterangan konten dengan username adalah admin dan passwordnya adalah 123. Ini kenapa seperti ini, karena kesalahan coding dari login page saya. Cuman kita fokus pada aksi sniffingnya yang sudah berhasil menampilkan data username dan passwordnya. Oke, selanjutnya untuk operating system yang digunakan, adapun yang pertama kita menggunakan Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus stack dan command line. Dan untuk di Windows sendiri kita juga menginstal untuk virtual machine yang nantinya akan kita install Linux. Dan untuk Linux sendiri adalah keluarga sistem operasi yang mirip dengan Unix bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Untuk Linux sendiri dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Nah, kemudian di dalam Linux sendiri kita juga menggunakan software yang namanya Ethercap. Ethercap sendiri adalah sebuah alat yang dibuat oleh Alberto Ornaghi atau disingkat ALO dan Marco Valeri atau NAGA, dan pada dasarnya adalah sebuah perlengkapan untuk penyerangan ataupun penengah pada sebuah local area network. Untuk mereka yang tidak menyukai perintah berbasis CLI, alat bentuk ini disediakan dengan antarmuka grafis yang lebih mudah. Dan berikutnya akan disambung lagi oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Divan, NIM A11 2020 13124. Di sini saya akan menjelaskan VirtualBox dan Ubuntu. VirtualBox tersendiri perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi, mengubah atau transformasikan sesuatu menjadi bentuk nyata atau bentuk simulasi dari bentuk nyata. Semisal jika seseorang memiliki sistem operasi Windows yang terinstall di komputernya, orang tersebut juga dapat menjalankan sistem operasi lain di sistem operasi Windows. Jika ingin mencoba dan berlatih menginstal sistem operasi dan tidak perlu menginstal ulang PC atau di laptop lain. Fungsi VirtualBox tersendiri digunakan untuk mencoba sistem operasi selain sistem operasi utama. Digunakan untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap pengujian. Digunakan untuk melakukan simulasi jaringan, berfungsi sebagai pengganti fisik untuk aplikasi mesin virtual dari PC. Ini dapat digunakan untuk mensimulasikan pengujian keamanan, baik itu sistem operasi atau sistem web. Oke, untuk Linux Ubuntu tersendiri, sistem operasi yang tergolong dalam keluarga Linux. Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, hemat biaya, dan aman.
Sistem operasi ini sangat populer di kalangan pengguna Linux dan dikenal karena mudah digunakan dan diinstal. Ubuntu juga memiliki sistem operasi pilihan banyak pengembangan dan perusahaan karena kestabilisannya dan kemampuan untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat. Di sini ada 7 jenis-jenis Ubuntu. Ada Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Ubuntu Network, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu. Semua jenis Ubuntu memiliki keunggulan dan kelemahan. Masing-masing pengguna dapat memilih jenis Ubuntu OS yang sesuai dengan kebutuhan dan sertifikasi perangkat komputernya. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Rizky Agung Kurniawan, NIM A11 2020 12877. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari atau mengantisipasi penyerangan dari man in the middle attack. Yang pertama di sini ada memilih sertifikat SSL berkualitas, yaitu SSL sertifikat berperan mengenkripsi semua data yang dikirimkan pengguna menuju server dan sebaliknya. Dengan SSL, peretas akan kesulitan untuk mencuri data-data Anda dibanding website yang tidak memiliki SSL atau tidak aman. Kedua, ada mengamankan jaringan. Tak hanya mengakses website yang aman, kita juga perlu memperhatikan keamanan jaringan yang digunakan, yaitu dengan menggunakan VPN setiap kali terhubung ke internet. Jika terhubung pada jaringan WiFi publik seperti kafe, hotel, rumah makan, dan lain-lain, disarankan untuk menggunakan VPN. Lalu ketiga, ada menghindari password yang sama. Biasanya sebagian pengguna sering menggunakan password yang sama pada semua aplikasi atau akun media sosial. Hal ini akan sangat berisiko apabila salah satu akun diretas, karena semua akun dan aplikasi juga akan dapat diakses dengan satu akun saja. Untuk menghindarinya, buatlah semua password Anda berbeda-beda dan tentunya memiliki kombinasi yang kuat antara huruf, angka, dan simbol. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.